Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muspita Meisi. Saya merupakan mahasiswa UIN Bukit Tinggi, jurusan BK semester 4. Di sini tujuan saya yaitu ingin mengkonselingi keluarga ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersedia. Baik, di sini saya ingin mengetahui identitas ibu. Silakan ibu jelaskan. Ya, perkenalkan nama saya Rina. Ya, saya single parent, menghidupi satu orang anak. Semenjak 2 tahun yang lalu, saya bekerja sebagai TU dan sebelumnya pernah menjadi guru di SD dan SMA di tempat saya tinggal. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina. Maaf sebelumnya Bu, Ibu di rumah dengan siapa-siapa aja ya Bu? Jadi saya di rumah dengan Alif. Suami Ibu kemana? Maaf Bu, saya single parent. Maaf ya Bu, saya Iya. tidak tahu. Kebetulan Alif lagi sekolah ya Bu, lagi di sekolah. Berarti kedatangan saya saat ini Alifnya kebetulan tidak ada ya Bu? Iya, sedang di sekolah Bu. Sangat sayang sekali ya Bu, soalnya kalau konseling keluarga nih kalau bisa keluarganya lengkap hadir di kegiatan konselingnya ya Bu. Di sini saya ingin menjelaskan apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan konseling keluarga dengan konselor lain? Oh, sejauh ini belum pernah Bu, baru pertama kali Baik. oleh adik. Misi Bu. Messi ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling keluarga. Kalau dalam artian konseling tersebut, konseling itu adalah sebuah layanan di mana saya sebagai konselor dan ibu sebagai konseli, dan nantinya kita akan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ibu alami. Karena ini kita melakukan konseling keluarga, jadi kita akan mencari solusi tentang permasalahan-permasalahan yang ibu alami di keluarga ibu. Dan di sini kami juga memiliki asas, dan nantinya ibu diharuskan untuk sukarela menyampaikan semua permasalahan ibu, dan ibu diharapkan juga tidak menutupi permasalahannya. Saya harap ibu juga bisa terbuka dengan saya. Ya, Dan nantinya ibu juga bisa tenang karena nanti permasalahan yang ibu alami tidak akan saya bocorkan atau tidak akan saya ceritakan ke pihak ketiga atau pihak lain. Jadi kami juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Apakah sampai di sini ibu sudah paham? Ya, cukup paham, terima kasih. Apakah bisa kita lanjutkan konseling keluarga kita? Ya, bisa Bu, baik. Baik, sebelumnya di sini apakah ibu keseharian keluarganya apakah baik? Sejauh ini cukup baik, namun pada akhir-akhir ini terdapat sedikit masalah yang terjadi di dalam keluarga saya. Permasalahan seperti apa itu Bu? Tolong ibu jelaskan. Jadi saya punya anak Bu, namanya Alif. Jadi pada akhir-akhir ini Alif seringkali berbuat ulah dan membuat pikiran saya jadi kacau Bu, pusing gitu ya Bu ya. Ya. Seperti itulah Bu, ada berbuat ulah anak saya ini. Jadi anak ibu tuh sering membuat tingkah laku yang seperti membuat ibu tuh sering kesal gitu ya Bu? Iya, jadi anak saya ini seringkali tidak mendengarkan perkataan saya Bu gitu. Juga sering membantah atau marah-marah ketika saya suruh. Lalu selama ibu bekerja itu Alif tuh dititipkan kepada siapa ya Bu? Jadi selama saya bekerja Bu, biasanya Alif saya titipkan di rumah ibu saya atau neneknya. Namun karena saya merasa Alif sudah besar, sekarang sudah 13 tahun ya Bu usianya. Jadi saya hanya menitipkan kunci dan meletakkan kunci di tempat biasanya ya Bu. Biasanya kami taruh kunci. Terus saya titipkan HP saja. Jika ada apa-apa gitu dia bisa menghubungi saya atau keluarga saya yang terdekat di rumah Bu. Seperti itu.
Oh, berarti Alifnya cuma dititipkan HP saja gitu ya, Bu? Iya, Bu. Lalu kalau boleh tahu, Bu, Ibu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa ya, Bu? Biasanya saya bekerja dari jam 8 pagi, Bu, sampai jam 5 sore. Karena perjalanan dari rumah saya ke tempat bekerja cukup jauh, jadi kadang saya pulang sampai di rumah itu sekitar jam 6 sore. Itu pun kalau sudah lelah, saya harus membersihkan rumah terlebih dahulu, beres-beres dan segala macam, Bu. Jadi Ibu, bisa dikatakan jarang berkomunikasi dengan Alif ya? Iya, Bu. Selanjutnya, Bu, saya ingin bertanya, apakah Ibu dalam berkomunikasi dengan masih sering gitu berkomunikasi dengan anak Ibu belakangan ini? Jadi kalau saya berbicara atau komunikasi dengan anak saya hanya ketika dia mau berangkat sekolah atau sepulang sekolah saja, Bu. Karena bekerja, jadi saya jarang bicara dengan anak saya sebab berada di rumah pun saya itu sudah maghrib. Itu pun dilanjutkan dengan kegiatan yang lain seperti membersihkan rumah dan lain-lainnya. Dan ketika saya telah selesai, anak saya pergi mengaji. Lalu ketika dia sudah pulang, dia sudah lelah dan beristirahat di kamarnya. Jadi memang kurang, Bu, komunikasi antara kami. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu ceritakan, apakah ada sebuah tindakan atau solusi yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini, Bu? Pastinya, Bu, saya akan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya membuat anak saya melakukan tindakan atau hal-hal demikian. Ya, serta apa yang dia rasakan selama ini. Seperti itu ya, Bu. Karena tadi saya kedatangan ke sini, Alifnya nggak ada di rumah ya, Bu. Jadi saya ada sebuah teknik nih, Bu. Namanya teknik kursi kosong. Jadi nanti itu Ibu akan berlatih untuk mengucapkan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Alif tersebut. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bu, bersedia. Jadi di depan Ibu bisa membayangkan di depan Ibu ini ada Alif, dan Ibu bisa mengungkapkan yang ingin Ibu sampaikan tadi kepada Alif. Bisa kita lakukan, Bu? Ya, bisa, Bu. Baik, Bu, saya akan mencoba. Mama mau tanya sama Alif, kenapa Alif seperti ini akhir-akhir ini? Alif kan tahu Mama sibuk bekerja. Jadi tolong, kenapa Alif seperti ini? Coba bilang sama Mama apa yang Alif rasakan sehingga Alif melakukan tindakan seperti itu. Baik, Bu, apakah sudah cukup? Rasanya apa perlu diulang? Baik, kita coba ulang sekali lagi ya, Bu. Ya, silakan, Bu. Mama mau tanya sama Alif, kenapa ya Alif akhir-akhir ini sering marah atau sering membangkang ketika Mama suruh, nggak mau nurut. Kenapa Alif seperti itu, Nak? Alif kan tahu Mama sibuk bekerja, Mama single parent, mencari nafkah untuk Alif sendirian. Mama harus pergi kerja dari jam 8 malam, pulang nanti sore, kita nggak ketemu, kurang komunikasi, kurang waktu bersama. Tapi Mama, tolonglah Mama, Nak, kondisi kita seperti ini, keluarga kita seperti ini. Jangan terlena gara-gara gadget yang Mama berikan. Mama beri gadget itu supaya Alif bisa mengabari Mama sebenarnya. Di situ pun kita bisa jalin komunikasi. Tapi mungkin Alif sudah kesal dengan Mama yang sibuk sendiri dan kurang waktu dengan Alif ya, Nak. Mama mau minta maaf kalau Mama salah. Udah, Bu, itu aja. Sudah, Bu. Ya, Bagaimana perasaan Ibu setelah mengungkapkan hal tersebut kepada Alif? ya, alhamdulillah cukup lega ya, Bu ya. Baik, Bu. Apakah konseling kita masih bisa dilanjutkan? Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Iya. Baik, karena dari dapat saya simpulkan di permasalahan Ibu ini, Ibu dengan Alif itu yaitu kurangnya komunikasi. Karena kesibukan Ibu yang bekerja dari pagi sampai sore dan itu pun di rumah ibunya sudah malam, Alif pun pergi melakukan kegiatan yang lain. Jadi harapan saya berdoa untuk kedepannya dari solusi yang Ibu katakan tadi atau penyampaian yang ingin Ibu sampaikan kepada Alif yang kita latihan tadi bisa membantu memperbaiki permasalahan yang Ibu alami dengan Alif. Dan saya harap kedepannya Ibu bisa baik lagi dengan Alif dan lebih memperhatikan lagi Alif. Iya, Karena Bu. Alif masih dalam proses dari anak-anak menuju remaja. Baik, Bu. Sampai di sini mungkin konseling kita bisa diakhiri, Bu. Jadi saya selaku konselor Ibu hari ini saya meminta maaf jika saya ada salah dan saya ingin bertanya untuk terakhir kalinya, Bu. Kira-kira konseling kita ini untuk menanyakan kelanjutannya untuk melanjutkan perkembangan yang dari permasalahan Ibu ini kapan ya, Bu? Mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan, Bu, bisa dilanjutkan lagi. Apakah 2 minggu itu tidak terlalu lama, Bu? Jadi, bagaimana solusi yang baik dari Ibu? Kalau saya harap bisanya secepatnya, Bu. Kira-kira secepatnya itu bagaimana kalau menurut Ibu? Oke, dalam 2 hari lagi, Bu, kita lanjutkan. Bagaimana, Bu? Baik, berarti sudah disepakati kita akan melanjutkan konseling lanjutan untuk menanyakan perkembangan permasalahan Ibu dengan Alif, apakah masih bisa dilanjutkan konselingnya atau dihentikan untuk dua hari ke depannya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mau menceritakan permasalahannya kepada saya. Baik, Bu. Saya pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu dalam konseling kali ini. Baik, Bu. Saya ingin izin pamit dulu ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.